Jadi mengukur kesuksesan sebuah travel umroh itu sebenarnya nggak mudah, nggak sulit gitu. Perhatikan saja, apakah jamaah mereka yang berangkat dulunya Kembali lagi. masih mau kembali kepada mereka? Karena tolak ukur sebuah pelayanan, orang puas dengan orang yang melayani, maka dia akan kembali minta dilayani. Podcast Mabit Media. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah abad. Berjumpa lagi kita dalam program Mabit Talk di Mabit Media. Nah, berjumpa lagi bersama saya Iqbal Lubis dan hari ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Bang Yaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah, khair. Antum? Nah, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, pada kali ini kita kedatangan orang dekat juga dan beliau merupakan orang yang cukup berpengalaman dalam hal hospitality. Pengalaman-pengalaman beliau saat ini beliau terapkan di dalam hal melayani jamaah-jamaah umroh. Dan siapa beliau? Siapa, Bang? Bapak Riki Aryandi, hafizahullah ta'ala. Masya Allah. Bang aja kali ya? Bapak boleh, abang boleh, om juga boleh. Abang Biar aja, ya, abang aja ya, Masya Allah. Bang Riki. Nah, Bang Riki ini beliau juga ada di bagian dalam Mabit Tour. Dan Bang Riki, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini baik kabarnya. Baik ya, Bang ya. Terima kasih udah diundang. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Sudah mau berani ikut memberikan edukasi yang positif insya Allah untuk terkait tentang pelayanan yang akan diberikan kepada para jamaah umroh yang akan kita layani nantinya. Nah, karena memang berangkat ke Tanah Suci bukan sekedar dalam hal ibadah saja. Namun di sana juga banyak aspek-aspek lain termasuk hal pelayanan yang harus diperhatikan. Nah, mari kali ini kita coba kupas tuntas dengan Bang Riki. Bang Riki, nih supaya audiens juga kenal nih. Kenapa Bang bisa duduk nih saat ini membahas pelayanan? Pasti kan pengalaman lah. Ada pengalaman atau ada background Abang sebelumnya dalam hal hospitality atau pelayanan tersebut. Sebelumnya kenapa Bang? Atau apa backgroundnya sebenarnya apa dulu sebelumnya? Oke. Ya terima kasih Iqbal, terima kasih Yahya. Pertama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Riki Aryandi. Kalau bicara titel, sebenarnya saya juga punya ahli muda pariwisata. Masya Jadi Allah. memang background saya itu pariwisata. Saya dulu kalau SD masih SD negeri, SMP-nya pesantren setahun, 2 tahunnya di Muhammadiyah 1 Demak. Kebetulan saya masuk SMA itu di Sekolah Menengah Industri Pariwisata, SMIP Cipta Karya Medan. Selesai dari SMIP Cipta Karya Medan, bidang studi yang saya ambil waktu itu kebetulan memang tour and travel, usaha perjalanan wisata. Jadi merancang perjalanan wisata, membawa orang berwisata, itu bagian dari job desk kami sebagai pelaku usaha perjalanan wisata. Selanjutnya saya melanjutkan kuliah di awalnya kepengen ke Bandung, ya sudah sempat ke Aktripa, Akademi Industri Pariwisata Bandung. Di tahun 96 saya berangkat ke Bandung, lihat-lihat Aktripa, tapi melihat situasi dan kondisi yang agak terlalu bebas dan mengkhawatirkan, akhirnya saya kembali ke Medan tahun 97. Jadi di pertengahan 97 itu kebetulan Akademi Pariwisata Medan atau yang dulu dikenal dengan BPLP itu buka penerimaan mahasiswa baru. Jadi waktu itu ada 1.000 lebih yang mendaftar dan ada 210 orang yang lulus seleksi tahun 97 itu. Jadi itu awalnya dan akhirnya saya lulus dari 2 kali pertandingan lah kita bilang, maksudnya ujian psikologi apa semua lulus. Alhamdulillah. Yang katanya kan dulu kalau BPLP Akpar itu kampusnya keren.
Emang sih kalau kita bicara backgroundnya emang keren-keren. Alumninya itu ada yang di kapal Termasuk pesiar. antum kan keren nih, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dapat yang ada yang kerja di kapal pesiar. Kalau di luar negeri itu hal biasa, ya. Sampai akhirnya saya ngambil diploma 2 di situ, selesai bidang studi yang saya ambil itu kebetulan F&B service. Jadi pelayanan food and beverage, ya. Jadi kalau kita bilang alumninya itu setingkat dia supervisory lah. Tapi kita juga belajar sampai ke manajemennya, kupas-kupas kulit lah gitu. Ya itu dari saya, background saya, Biografi lah ya. biografi hidup Masya saya. Untuk selanjutnya agak-agak mereng-mereng itu jangan dilanjutkan dulu ya kan. Cukup sebagai pendidikan dulu gitu. Kalau yang tidak baik jangan Ya, sebutkan ya, di sini ya, ya ya. kan. Jadi Bang, Ya. memang kan secara pendidikan background Abang di pariwisata, Siap. Pelayanan. pelayanan gitu Yap. kan. Sepengetahuan Ana, Abang pernah juga berkecimpung di hotel ya Bang? Perhotelan, pekerjaan Jadi hotelan, ya. waktu itu begini. Tahun 98 saya dapat magang di salah satu hotel dunia. Oh, Yang Masya Allah. Indonesia itu cuma ada 2. Kalau boleh searching di Google itu namanya Club Med. Club Med ya. Ya. Club Med itu jadi biasanya dia resort hotel. Resort hotel tuh ya kawasan-kawasan pantai, Mm-mm. pegunungan. Itu lokasi di mana, Bang? Di Pulau Bintan. Pulau Bintan. Pulau Bintan. Jadi Pulau Bintan, ya. makanya saya bilang waktu itu tahun 98 pertengahan saya dapat magang di Club Med selama 6 bulan dan itu saya ditempatkan di restoran. Qadarullah, alhamdulillahnya waktu itu yang paling saya ingat dan paling membanggakan itu pertama saya berangkat dari Medan itu tahun 98 itu untuk magang di sana. Nyampenya di sana itu saya hanya bawa uang 750.000 pada waktu itu. Jadi mungkin orang tua udah susah payah itu bawa uang 750.000 itu saya nggak tahu. Teman-teman saya yang lain itu udah jutaan bawanya karena kan keluar kota ada Itu ada masa bahkan Krismon berarti ya, 98 ya? 98 baru-baru Baru mulai. pertengahan itu. Jadi berangkat di sana sampai kami diterima. Pada akhirnya ya penyambutan kalau di sana kita ini ya pelajaran bahwasanya kerja, makanya dari dulu saya bilang kerja sama orang bule itu beda. Pelayanan di sana yang kita dapatkan, kita baru nyampe aja di stasiun, kalau kita bilang apa itu tempatnya boat bersandar itu dermaga itu di dermaga di pulau. Waktu itu kami bukan di masih di Pulau Bintan. Pulau Bintan itu ada 3 ini ya, ada 3 dermaga ya, yang harus kita ketahui. Pertama Tanjung Pinang, baru Bandar Bintan Telani. Bandar Bintan Telani itu ada di Pulau Bintannya, di Bintannya kawasan Bintan wisata. Satu lagi di Tanjung Uban. Nah, kita nyampainya dari Tanjung Uban, ya naik boat diantar ke Tanjung Uban dan di sana kita dijemput naik van. Dan van-nya itu waktu itu alhamdulillah udah mewah. Jadi memang full AC apa semua. Jadi memang fasilitas hotel yang bertaraf internasional. Dari jemput dibawa ke hotel, dikasih makan, terus dikasih tempat tinggal, baru orientasi 1-2 hari, akhirnya magang. Dan uang 750.000 itu yang saya bawa selama saya magang di sana 6 bulan. Itu saya tidak pernah minta tambahan 1 rupiah pun ke orang tua saya. Jadi perjalanan itu cukup asik. Pada akhirnya saya bisa menghasilkan pundi-pundi uang sendiri. Yang nggak pernah punya uang jutaan, pada akhirnya punya uang jutaan. Allah mudahkan semuanya. Allah mudahkan. Tapi memang waktu itu kuncinya kita tahu, kita paham gitu. Oh hotel ini kenapa ya orang bisa punya uang kerja di hotel? Pertama, Anda harus mampu melayani tamu dengan baik dan menyenangkan tamu. Memberi kepuasan bukan berarti menjual diri secara fisik. Tapi lisan kita yang bermain. Lisan kita yang berbicara. Jadi dilayani tamu. Pada akhirnya kan tamu ini kalau merasa puas kan di restoran mereka ngasih tip ini. Tip waktu itu nggak tanggung-tanggung karena tamunya maaf ini bukan mau nyombong juga.
Nggak ada orang Indonesia di sana. Luar negeri semua berarti ya. Negara. Jadi Bang, memang di hotel itu fokusnya ke pelayanan tadi tuh lah ya. Ya, restoran ya. Jadi kalau kita bilang di sini waiternya lah gitu. Waiters. Waiternya lah. Nah, singkat cerita kan Bang, saat ini kan Abang berkecimpung di dunia travel, di mana travel ini juga Jasa berfokus pelayanan. dalam hal jasa pelayanan. Ya. Yang sama juga yang dilayani juga customer, dalam hal ini jamaah Namun umroh. yang kita layanin ini adalah tamu-tamunya Allah yang diundang ke Baitullah. Masya Allah. Tamu-tamu Allah. Jadi Bang, apa perbedaan atau seberapa penting nilai-nilai pelayanan tadi itu diterapkan dalam hal melayani calon atau jamaah-jamaah umroh ini Bang? Oke. Kalau bicara tingkat kepentingan, maka itu adalah prioritas utama dalam dunia wisata. Baik itu wisata religi maupun wisata lainnya. Kenapa kita bilang itu? Bayangkan kalau kita melayani tamu Allah tapi mereka kecewa dengan Pelayanan kita tersebut. pelayanan kita. Mereka kecewa gitu. Lantas kekecewaan mereka pendam. Pertanyaannya, apakah kita di hadapan Allah nanti dengan layanan ini tidak akan bertanggung jawab? Iya, semua akan dipertanggungjawabkan. Semua akan dipertanggungjawabkan. Ingat, mereka adalah orang yang datang membeli Ya. dengan nilai jumlah bukan kecil. Taib. Bisa jadi uang itu dari hasil jualan mereka yang mereka Ya. kumpulkan bertahun-tahun. Tahun-tahun, ya benar. Jual rumah, ada yang jual Berdagang. kambing, ada yang berdagang, ada yang jual lembu. Iya, Bahkan warisan. Iya. Yang mereka niatkan, aku pengen melengkapi Iya. rukun Islam ataupun menunaikan ibadah umroh Betul. tersebut. Jadi begini. Kebetulan ada pengalaman ketika saya umroh. Jadi setelah saya umroh dan setelah saya sadari, ternyata memang umroh ini, kalau kita bicara hotel dan pelayanan di sana, jangan pernah bermimpi pelayanan itu bakal kita temukan seperti hotel-hotel di Indonesia atau di Medan. Mungkin kalau di Medan ini sekelas Oyo pun dilayani dengan baik, tapi tidak dengan di sana. Maka dengan itu, kita harus pilih ini. Kalau kita sadar, jamaah umroh kita bakal tidak dilayani dengan baik di hotel di sana, maka kita selaku travel umrohnya memprioritaskan pelayanan terbaik buat jemaah kita. Kata kuncinya di situ. Iya, Jadi benar. bagaimana kita bisa melayani dengan baik, bagaimana kita bisa menciptakan suasana itu, bagaimana kita bisa menciptakan keakraban itu tanpa memandang siapa dia. Yang ya dia tamu Allah. Tamu Allah. Kita jaga. Konteksnya itu dulu, kita jaga. Jangan sampai kita ngomong pun kasar. Iya. Berarti Ya. lebih ke adab, akhlak seperti itu ya. Betul. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi ahsanahum khuluqan wa anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling bermanfaat bagi manusia. Betul. Jadi bermanfaat bagi manusia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kan konteksnya tidak jauh ini. Berarti memang bicara tentang pelayanan. Terlepas dari itu, hanya manis di bibir kita dalam melayani. Tapi kita punya kewajiban untuk melayani mereka. Nah, Orang tua yang nggak bisa jalan. iya. Ya, orang tua yang hanya bisa duduk di kursi roda. Siapa yang mau nangani ini kalau nggak ada Kalau bukan kita siapa lagi? tim Seperti leader atau jemaah yang lain saling. Iya, Kalau dibangun keakraban di antara mereka, ini akan terjalin dengan baik. Menjalin sinergi lah berarti ya. Iya, meminimalisir segala kemungkinan yang bisa mengecewakan mereka. Itu poinnya. Berarti Bang, melayani jamaah itu memang bagian dari servis yang wajib diberikan oleh travel atau enggak sebenarnya? Wajib. Wajib ya? Wajib. Enggak ada kata enggak wajib. Bicara pariwisata, itu wajib. Tidak ada yang tidak. Jadi dulu pengalaman saya kalau bawa tamu itu, saya pernah bawa orang Belanda, saya lupa Jerman atau Belanda waktu itu, 34 apa 36 orang. Kami kalau turun dari bus, itu tamu
Begitu mereka turun, kita tunggu di depan bus sambil menghitung jumlah mereka yang turun. Memastikan jumlah mereka yang turun itu berapa. Pas sudah benar apa tidak gitu. Ya. Makanya ketika saya ditugaskan oleh pimpinan dari PT Mabitur, saya ingat kewajiban saya sebagai tour leader waktu itu. Yang saya gini, sederhana sebenarnya. Kita bawa jemaah nih rame-rame. Kalau ada ustadz di depan, taruh teman kita. Kalau memang ada tim kita di tengah, ya, taruh tim kita satu lagi di belakang. Jadi Kenapa? agar yang di belakang di depan terkontrol, di belakang juga terkontrol. Terkontrol. Jadi pernah ada satu kejadian waktu itu saya lupa, itu di museum kayaknya di Gua Hiro, ya Museum Wahyu kalau nggak salah saya. Jemaah kita itu ada 3 orang ibu-ibu tertinggal di belakang. Ya, tertinggal di belakang dalam sambil bercanda. Jadi memang kita dalam ini ya, dalam keseharian membawa jemaah itu jangan terlalu baku juga. Jadi sambil bercanda dengan ibu-ibu tadi mungkin saya bilang begini, ini maaf kalau saya salah ya. Tapi konteksnya saya hanya menjaga biar suasana ini akrab gitu waktu itu. Halo anak gadis saya bilang. Oh. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya 2 nenek-nenek. Astaga. Yang satu kakak-kakak ya usianya mungkin bersenda gurau lah. Niatnya bercanda. Halo anak gadis saya bilang. Karena mereka udah kenal saya. Suasana. Mencairkan suasana. Karena yang lain jemaah udah pada di depan nih, udah pada belok ke kanan. Ini masih lurus jalan dia nih. Kita di belakang. Terus saya bilang, halo anak gadis, mau kemana? Saya bilang. Ih, Ustadz ini lucu kali. Masa kami nenek bilang gadis? Bu, betul. Yang saya mau tanya, ibu mau kemana? Ya ke sana lah, karena orang tuh udah ke sana. Bu, itu jemaah kita di sana. Udah belok ke kanan, ibu masih terus. Nggak fokus dia. Iya, jadi memang ketika suasana itu kan melihat sana, melihat sini. Namanya orang datang ke satu kota yang bukan kota dia. Iya, pasti. Segala sesuatunya dianggap antik dan dianggap unik. Itu harus kita sadari. Jangankan kita jauh-jauh. Kita ke Bandung saja pun akan merasa itu indah. Betul nggak? Apakah akan kalian bilang Medan ini indah? Indah, insya Allah. Indah kota yang indah. Itu kalau kita pergi tempat-tempat yang ya lah, ya. Tapi kalau kita ke kota orang, apapun yang kita lihat itu indah. Kucing Anggora kita lihat, di sini banyak kucing Anggora. Tapi begitu ada di satu masjid di sana, kita lihat ada kucing Anggora itu berkeluyuran. Karena suasana yang kita lihat tidak seperti biasa yang kita lihat di kota kita sendiri. Beda negeri, beda suasana. Iya. Jadi punya nilai lebih. Terkadang lalai mereka mau jalan kemari. Pada akhirnya kita arahkan gitu. Jadi jangan pernah meninggalkan jemaah. Jadi bukan karena kita ustadz atau kita tour leader merasa kita ini, oh kalau kau nggak ikut aku, tidak. Berarti dengan adab dan akhlak yang baik lah, dengan bahasa yang santun, dengan cara yang baik. Betul. Konteks kita membawa jemaah. Ingat, Allah menciptakan Muhammad untuk apa? Sebagai pedoman, petunjuk. Betul. Allah menciptakan Muhammad untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak kuutus Muhammad kecuali untuk memuliakan akhlak manusia. Jadi kalau kita nggak bisa melayani, kita membuat mereka kecewa. Apa yang kita layani? Bagaimana adab kita? Bagaimana akhlak kita? Itu maksudnya masuklah ke konteks itu gitu. Kerana itu, maka ini akan dapat jawabannya. Tujuannya ternyata berarti memang akhlak itu korelasinya dengan keramatamahan. Ya kan? Kesantunan, cara menyampaikan. Kan gitu. Intonasi itu berbeda loh. Kita bertanya langsung melalui telepon, kita bertanya langsung saat ketemu. Fisik, mimik, wajah itu akan memberi jawaban yang berbeda. Betul kan? Bal, itu di mana? Bal, di mana itu, Bal? Kan beda. Padahal pertanyaannya sama. Tapi intonasi itu bisa berbeda. Jadi tanggapan itu bisa berbeda juga sampainya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan poin-poin pentingnya lagi, makanya saya bilang kan dari awal kan kemarin, kalau ada jemaah datang saja, belum mendaftar ini, datang saja ke Mabit, layani mereka. Persilahkan mereka duduk. Kasih mereka kurma, kasih mereka jam-jam. Biar apa? Mereka merasa
Ada meninggalkan kesan pesan yang positif bagi Iya. mereka. Bukan cuma kesan positif saja. Jadi passwordnya begini. Ada kata kunci di situ. Ketika mereka ingin mendaftarkan diri mereka untuk berangkat umroh, mereka belum sampai ke tanah suci. Pelayanan Tapi di kantor saja sudah makanan baik. tanah suci, minuman tanah suci telah Sudah mereka mereka rasakan. rasakan. Sudah mereka rasakan. Kan plus itu. Ya. Jadi segala sesuatu yang nilainya plus, yang dapat membangun usaha, bisnis, sebuah perjalanan wisata, silahkan ambil yang baik-baik. Kan gitu. Itu dia. Jadi para kaum muslimin khususnya yang ingin berangkat umroh atau menggunakan jasa travel umroh, memang aspek pelayanan itu adalah Poin yang penting. kewajiban atau hak yang harus jamaah terima sebenarnya memang. Jadi bukan hal yang hina ya Bang, melayani jamaah ya Bang. Tidak. Apalagi Boleh. kita yang didayanin adalah tamu-tamu Allah. Ya. Tamu-tamu Allah. Jadi sebenarnya ustadz-ustadz itu, pembimbing-pembimbing itu, tour leader yang berkecimpung atau terlibat dalam melayani jamaah, justru itu sebuah kebanggaan bagi Kebanggaan. mereka. Ya. Seharusnya. Harusnya ya. Seharusnya. Prioritas. Prioritas. Ya. Jadi Bang, apa aja nih sebenarnya, atau kita kategorikan ke dalam bentuk poin-poin lah. Poin-poin apa aja sih yang wajib ada dalam aspek pelayanan, terutama untuk jamaah umroh gitu Bang. Oke. Jadi kita bicara aspek. Sebenarnya sama jemaah ini, ya, antara kita dengan jemaah ini hanya membangun suasana keakraban dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang gampang sampai, ya, dengan kepedulian yang sangat tinggi. Kan jemaah kita orang tua, ada yang ketinggalan, ya kan, ada yang jalannya lambat, harus ditinggalkan? Ya tidak. Jadi poinnya mungkin kita memiliki tanggung jawab terhadap semua jamaah baik yang muda maupun yang tua. Terhadap Tidak pelayan. boleh dibedakan. Jangan Iya. dibedakan. Itu wajib. Poin pentingnya di situ gitu. Jadi mengukur kesuksesan sebuah travel umroh itu sebenarnya nggak mudah, nggak sulit gitu. Perhatikan saja. Apakah jamaah mereka yang berangkat dulunya Kembali lagi. masih mau kembali kepada mereka? Karena tolak ukur sebuah pelayanan, orang puas dengan orang yang melayani, maka dia akan kembali Kembali minta lagi. dilayani. Itu dia. Ya. Nah, jadi kembali ke riwayat masa lalu saya ketika saya di hotel. Saya punya tamu Australia rata-rata. Itu kalau udah ketemu sama saya pastikan mereka gak akan mau dilayani oleh orang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Kenyamanan mungkin. Iya, kenapa itu bisa terjadi? Ya, waktu itu begini. Mereka datang ke hotel. Mereka makan, mereka minum, baru nyampe ini mungkin. Tamu dari Australia atau. Saya perhatikan kebiasaan mereka dulu. Yang saya perhatikan, kebiasaan mereka. Mereka makan apa? Karena dulu, perlu saya jelaskan, Club Med itu tidak memberi makanan itu seperti apa ya? Kalau dia makanannya udah paket ini. Tinggal mereka masuk, ada 6 atau 7 restoran itu. Mereka makan, mau makan di mana itu bebas. Ya, karena mereka beli paket, harganya sekian puluh juta untuk liburan 2 orang, suami istri atau apa begitu. Jadi mereka datang, mereka ambil aja. Sebenarnya mereka self service bisa. Kalaupun mereka mau pakai pelayan, silahkan gitu. Tolonglah ambilin ini, boleh. Ricky, can you take me, honey? Kita perhatikan aja kebiasaan mereka. Begitu kita melihat kebiasaan mereka, kita akan tahu apa keinginan mereka. Benar tidak? Dengan kebiasaan yang kita perhatikan, kita akan tahu apa keinginan mereka selanjutnya. Hari pertama mereka datang, perhatikan aja, selesai makan siang dia minum apa. Selesai makan siang dia makan apa. Sebelum makan siang dia makan apa. Waktu makan siang dia makan apa. Malamnya juga begitu. Paginya juga begitu. Perhatikan aja satu hari. Oh dia suka ini. Oh dia suka ini. Dia suka ini. Begitu dia lagi ngobrol, keesokan harinya dia nyampe di restoran nih, dia lagi ngobrol mungkin belum makan gitu. Atau dia sudah makan. Dia kebiasaan mungkin minum susu. Kita ambilkan susunya. Kita letakkan. Tahu nggak apa yang dia katakan kepada kita? Hey, wait a minute. How do you know I drink this? How do you know I drink this? After I get my lunch, after I got my breakfast, after I get my dinner. Jadi bagaimana kamu tahu saya minum ini setelah saya makan katanya? Maaf Pak,
saya memperhatikan Anda dari kemarin. Akhirnya dia akan melihat nama kita. Siapa nama kamu? Saya minta kamu layani saya selama saya di sini. Akrab lah. Pada akhirnya akrab dengan suami, istri, orang tua, apa semua di situ. Akrab. Jadi ada beberapa tamu yang sudah akrab. Dan sampai pada mereka, konteksnya saat mau pulang, itu mereka minta diantar ke kamar mereka. Oleh seorang pelayan di restoran. Padahal untuk ke kamar itu kan udah beda orang kan. Yang melayani di kamar itu kan ada. Kan gitu. Jadi mereka minta gitu. Akhirnya mereka ngambil foto, ngambil apa semua. Dari situlah terbangun. Uang tip itu jadi besar. Karena pelayanan-pelayanan yang Pelayan kita tadi. berikan. Anda nggak perlu ngejar tip. Anda layani orang dengan baik. Allah kasih rezeki itu datang. Itu jawabannya. Poinnya di situ. Jadi bukan hal yang harus berlebihan kali enggak. Yang melayani dengan baik itu kan poinnya banyak. Poinnya Mungkin kancing baju terbuka gitu. Kita cuma sekedar ini perumpamaan. Taib. Oh, Anak pikir kencing baju enggak. Kancing baju terbuka nih. Kan perhatian. Iya. Bang Iqbal, jengkolnya ada nasi tuh. Kan gitu. Bang Iqbal, belek matanya. Perhatian kan? Bisa kita nilai perhatian itu. Enggak bisa diukur kan. Itu pengalaman. Makanya saya bilang tadi, prioritaskan pelayanan dalam bidang jasa wisata. Itu poinnya. Ini kan udah selama Bang di Mabit ini melayani jamaah-jamaah umroh ini, ada nggak kisah atau ya cerita unik lah selama melayani jamaah? Tentunya kan pasti ada 1-2 cerita. Boleh nggak di-share ke sini. Ya, para penonton? ceritanya seperti apa nih? Mungkin yang ada yang ceritanya yang unik kah, yang sedih kah, atau yang mungkin Yang membekas lah, yang Oke. membekas. lah, lah, yang momen membekas. Yang teringat. paling sangat membekas ketika Ramadan itu di Mekah. Waktu itu Mekah. Ya. Ada jemaah yang dari, saya lupa itu, yang bapak-bapak sangat tua umur 80 sekian tahun. Yang dia sama menantunya. Ranto. Ranto. Iya, Jemaah orang Ranto. Ranto. Menantunya sama suami istri. Terus dia bawa ibunya, si istri bawa bapaknya kalau nggak salah saya. Iya. Jadi waktu itu saya ingat si bapak itu memang satu kamar dengan saya. Dia kesulitan memakai ihram, ya, mau pakai ihram. Jadi kemudian bapak tadi minta tolong dipakein ihramnya, akhirnya saya pakaikan. Pada saat saya pakaikan itu, saya sempat menangis. Jadi waktu itu saya menangis itu karena saya mengingat kakek dan nenek saya yang, ya kalau dibilang belum sempat ke tanah suci ya, kalau dibilang yang memang kita nggak kuat gitu. Iya. Jadi saya ingat beliau, saya ingat kakek saya, dan dia sempat negur saya dan bertanya gini, kamu masih punya orang tua? Ya Pak, tapi saat ini saya teringat kakek dan nenek saya yang banyak turut andil membesarkan saya bilang. Jadi waktu itu saya doakan beliau, Bapak, lakukan yang terbaik di hadapan Allah, pelan-pelan saja jalannya, insya Allah umrohnya mabrur. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Jadi itu salah satu pengalaman paling mengesankan ya. Salah satu waktu itu kepada jemaah, terhadap jemaah. Tapi memang ada beberapa juga jemaah yang memang yang udah dijaga-jaga juga lari dari Masih konteks. kelebihan, Maksudnya iya. Masih Nah, kelebihan. ada sempat gitu, ada Iya, 2 orang jemaah, ya nggak mungkin saya ceritakan. Saya udah di belakang ini, ibu-ibu sama anaknya kepengen apa namanya? Belanja. Megang Ka'bah. Akhirnya lari dari barisan, memaksakan diri gitu. Itu sebenarnya nggak kita sarankan, tapi ya namanya kita mau ini, kita udah larang, tapi memaksakan diri itu dari beliaunya sendiri gitu. Dia lari tiba-tiba dari barisan gitu ya. Dan versi lainnya yang terakhir itu sempat ada jemaah yang habis dari sholat
zuhur di Masjidil Haram. Kita mau berangkat pukul 2 dari hotel. Beliau sampai pukul 2 di hotel itu belum nyampe gitu. Pukul 2 di hotel itu bus sudah nunggu, dia nggak nyampe jemaahnya tadi. Jadi ada bapak, ada ibu, sama anak dan menantunya. Si bapak tinggal di hotel. Barang-barang sudah dikeluarkan ya untuk kembali ke Medan waktu itu, dan kita sudah nyiapkan busnya. Jadi koper-koper mereka udah diangkat ke bus. Tapi si ibu, si anak sama menantu masih Tertinggal. sibuk. Belanja. Tapi nggak tahu kemana, nggak ada Masih yang bilang sibuk dengan bahkan dengan ke aktivitas ataupun kegiatannya sendiri lah ya. iya. Padahal kalau saya lihat waktu itu si ibu ini yang apa ya, orangnya sebenarnya payah jalan gitu. Kalau pas belanja Semangat ya, Mas, ya. agak semangat gitu. Makanya pada akhirnya setelah Masya Allah. pencarian hampir 1 jam, waktu itu saya sama Mas Edi Lombok sempat berpisah. Ustadz Sarul masih di bus ya. Ustadz Sarul di bus nungguin jemaah. Saya sama Mas Edi nyari itu ke lapangan. Akhirnya kita pisah 2. Yang satu ke Masjidil Haram, yang satu muter-muter di Misballah. Misballah itu kawasan orang Indonesia yang banyak nginap situ, tapi itu banyak tempat belanja gitu. Akhirnya kita cari. Nggak ketemu juga. Hampir sejam kita cari, akhirnya mereka nongol. Dengan senyum, sambil tertawa. Terus si bapak yang nunggu di bus, akhirnya agak sedikit marah lah ya. Membentak si menantu dan anaknya gitu. Pada akhirnya kita coba menenangkan. Saya juga tegur itu menantunya, saya bilang, lain kali kabar-kabari. Biar orang nggak khawatir. Ini kan bapak. Oh, berarti ada kiss lah ya. Ada sempat, step karena yang sempat ribut itu sebenarnya bukan antar jemaahnya atau kitanya gitu. Tapi dari Pada keluarga akhirnya, beliau ya. dari keluarga beliau. Si bapak marah gitu. Si bapak marah terhadap istri dan anak dan Mungkin nggak enak mungkin pada saat tertinggal itu kan jamaah jadinya waktu Betul, jamaah itu 1 jadi- jam. Heeh. 1 jam. Saya ingat sekali itu. Edi sempat turun, akhirnya saya turun, kita keliling-keliling. Makkah itu kan bukan kota yang kecil juga. Kalau untuk jalan kaki itu keliling-keliling gitu. Alhamdulillah bismillah, jadi ketemunya di mana, Pak? Mereka datang sendiri. Oh, Pak. balik Ya, sendiri. Ya, Astagfirullah. dengan belanjaan mereka apa semua. Akhirnya ya kita mencoba menenangkan. Jemaah sih nggak terlalu masalah. Tapi antara merekanya itu mungkin si bapak malu atau gimana. Gitu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang paling ini saya bilang ya. Jadi waktu itu ketika saya ditugaskan untuk menjadi tour leader atau pendamping jemaah lah kita bilang. Saya berusaha sekali tidak ada kekakuan antara jemaah dengan tour leader. Berarti kedekatan persuasif itu harus dibangun sejak awal ya, sebelum keberangkatan. Mengenalkan diri, saya Riki Bu, saya ini Bu. Ngapain harus malu? Iya benar. Pelayan tamu Allah kan nggak dihinakan. Itu suatu hal yang mungkin yang tidak kita inginkan secara tiba-tiba mungkin terjadi, Pak ya. Dia ada hal-hal seperti Ada itu. hal-hal yang Tapi seperti kan konteksnya jangan sampai ini jadi pembicaraan sama jamaah. untuk kedepannya yang jatuhnya Iya. nanti travel yang menjadi bad ya. Jangan sampai definisinya travel ya. Ini oknum ya, terkadang kan perjalanan itu yang berbuat oknum. Pada akhirnya nama travel yang terbawa. Ya. Nah, Itu yang harus kita hindari. untuk meminimalisir lah suatu hal-hal yang tidak kita inginkan itu, Abang lah selaku tour leader yang biasa, apa yang harus dilakukan? Atau Jadi kan gini. sebelum keberangkatan kita melakukan briefing terlebih dahulu kepada jamaah, atau menurut Abang seperti apa? Jadi gini, konteksnya begini. Mengambil peran itu kalau dibolehkan, jangan terlalu dibatasi. Jadi begini. Ada memang poin-poinnya kalau untuk ibadah, ini sekedar masukan ya. Kalau untuk ibadah, itu boleh ruangannya para ustadz. Tapi yang biasa melayani itu yang punya sertifikasi, orang yang punya background gitu. Bukan berarti orang nggak punya background nggak bisa. Bisa. Siapapun bisa belajar. Siapapun bisa belajar. Siapapun bisa belajar. Nggak ada kemungkinan mereka nggak bisa. Siapapun bisa melayani. Tapi kasih mereka ruang untuk bisa menjelaskan kepada jemaah juga. Ya kan gitu. Ada poinnya di situ gitu. Mungkin pas ibadah
oh ini ruangannya Ustadz. Kita sebagai tour leader hanya mendampingi. Kita sebagai tour guide hanya mendampingi. Kita sebagai mukimin hanya mendampingi. Kan gitu. Tapi di luar itu, biarkan ini menjadi gawenya dari tour leader. Kenapa? Membangun suasana tadi, mencairkan suasana tadi. Kan gitu. Bicara sejarah, mungkin ini. Jadi kalau, ini maaf ya, kenapa harus semua serba bisa? Kita kan nggak tahu ini case-nya. Tiba-tiba si Ustadz sakit atau apa. Kan mungkin tour leader bisa membantu. Membimbing jemaah, membawa jemaah ke tempat wisata, memberi penjelasan. Karena kan konteksnya ibadah ini bukan cuma sekedar ibadah, selesai mereka beribadah atau sebelum mereka ibadah, jika ada perjalanan wisata. Itu kan ada sirah-sirah nabawiyah yang harus dijelaskan. Berarti poinnya sedikit banyaknya kita harus mengetahui basic-basic yang ada di sana ya. Iya, basic di sana apa. Jadi ini ya, tour leader itu, tour guide itu, dia harus paham destinasi wisata. Dia harus paham sejarah yang menjadi destinasi wisata. Ya. Destinasi wisatanya apa nih? Oh, gunungkah? Oh, pulaukah? Oh, dia itu danaukah? Bagaimana sejarah danau itu? Pengetahuan dasar lah minimal Iya. ya. Bagaimana danau itu? Bagaimana ini? Kapan itu dibangun? Kenapa danau itu bisa seperti itu? Apa sejarahnya? Kan begitu. Nah, jadi itu harus dikasih poin-poin itu gitu. Jadi kalau kita bilang, ya, ambillah setiap yang baik yang bisa memperbaiki diri kita. Tinggalkan setiap yang buruk yang bisa menjadi jejak masa lalu kita. Udah. Itu saja. Masya, itu sebuah quotes yang baik. Ambillah apa tadi Pak? Yang baik-baik itu. Ambillah yang baik-baik Itu tetap memperbaiki diri kita. Masya Allah ya barik fiik. Jadi kalau bagian buruk di masa lalu itu, ya Sebagai udah pelajaran lah ya. pelajaran. Iya kan? Jadi memang Bang, sekalipun itu Ustadz, terlebih dalam hal ini Abang berbicara dalam posisi sebagai tour leader, Leader. semua harus ada ilmunya ya Bang ya? Nah, Allah ya barik fiik. Baiknya seperti itu. Jadi Bang, ada nggak tips, karena biasanya di masyarakat kita ada juga kejadian, apakah paket umroh dengan harga mahal menjamin bahwa layanan yang didapatkan oleh jamaah Pelayanan, itu fasilitas. terbaik, atau yang murah justru bisa mendapatkan fasilitas atau pelayanan yang baik juga? Apakah itu bisa jadi indikator atau ada Tolak ukur. tolak ukur yang lain untuk menilai bahwa kita berangkat dengan travel A, kita yakin kita dilayani dengan baik? Apakah harga menentukan atau enggak? Jadi gini, kita nggak akan pernah tahu sesuatu kalau kita belum masuk ke dalamnya. Kalau mau tahu bagaimana si suami, maka tanya dengan Istri. istrinya. Kalau mau tahu kita bagaimana perusahaan si A, kita harus masuk jadi jemaah itu gitu. Jadi poinnya begini, kita ambil dari sisi kitanya saja. Contoh, ketika jemaah kita berangkat, pulangnya itu kita tanya ini, ada kuesioner. Kuesioner itu gunanya apa? Gunanya kita bisa merehab diri kita. Kita bisa merehab orang-orang kita untuk memberi pelayanan yang terbaik. Jadi kuesioner tadi, jangan malah kita takut-takuti jemaah bahwasanya nggak boleh ngomong yang buruk, nggak boleh ngomong yang buruk. Enggak. Kasih mereka ruang untuk berkata jujur tentang bagaimana kita melayani mereka selama di sana. Itu saja. Semakin hari kita akan semakin baik. Insya Allah semakin baik, pasti kita semakin baik. Jadi terkait harga tadi, jadi memang bisa jadi harga yang kita tawarkan, walaupun terkesan mahal, tapi akan tertutupi jika pelayanan itu berjalan dengan baik dan sempurna. Jadi ada subsidi silang di situ yang kita lihat. Subsidi silangnya apa? Rate harga yang tinggi, fasilitas hotel yang baik, ya, ditambah lagi dengan pelayanan daripada pembimbing, tour leader yang penuh perhatian, yang penuh keramah tamahan dan bisa menciptakan kenyamanan bagi para jemaah. Itu kan nilai plus. Sesuatu itu akan tidak terlihat mahal apabila mereka merasa dipuaskan. Contoh,
Banyak nggak sekarang orang yang standar hidupnya biasa-biasa saja, tapi kepengen makanan yang agak sedikit mewah gitu. Kenapa? Kita masuk sebuah restoran, di pintu aja dibukain, ya kan? Minum dihidangin, ya, dikasih makanan enak. Ketika harga yang kita bayar itu terkesan mahal, akan tertutupi dengan pelayanan yang tadi. dapatkan ya. Jadi itu dia. Tapi Bang, mungkin perlu diedukasi juga Bang para calon jamaah kalau itu tadi dengan mungkin harga paket yang murah bisa jadi hotelnya ya Jauh. jauh. Ya maksudnya kita manage ekspektasi dari jamaah itu juga bahwa bukan berarti karena harganya murah semuanya serba Enak. enak gitu kan. Ada konsekuensinya. Oke. Tapi dalam hal poin pelayanan mau hotel jauh ataupun hotel Itu dekat tetap itu diwajibkan. tetap bagian dari SOP yang harus dijalankan setiap travel ya Bang ya. Ya, wajib. Itu kewajiban. Oke. Jadi Bang eh ada pesan nggak Bang untuk para pendengar Mabit Media perihal pelayanan atau cara memilih travel untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji? Ya. Pesan pertama yang saya mau sampaikan itu untuk para jemaah ya. Jadi jemaah ini saya minta lebih bijak dan lebih teliti dalam memilih travel. Pertama, beberapa travel sekarang, hampir seluruh travel sekarang mengatakan bahwasanya mereka memfasilitasi dengan fasilitas yang terbaik. Untuk para jemaah, perhatikan di mana hotelnya. Jarak tempuh sebuah hotel itu menentukan harga, bukan bintangnya. Semakin dekat hotel tersebut dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka akan semakin tinggi. mahal pula harganya. Ya. Jadi jarak tempuh itu perlu dipelajari lagi, ditelaah lagi. Satu. Yang kedua, setelah kita tahu hotelnya, ini travel benar nggak ini keberangkatannya? Jadi perlu kehati-hatian. Izin juga lah ya. Ya, jadi keberangkatannya dulu kita bicara. Oh, ini benar nggak ini? Travel ini harganya sekian. Kadang ada yang murah, tapi ditunda-tunda keberangkatannya. Harusnya berangkat bulan Syawal. Ya. Masuk lagi bulan selanjutnya. Belum berangkat juga, bulan selanjutnya lagi. Diiming-imingi lagi. Bu, tenang Bu, nanti diganti pesawatnya. Dari Lion ke Garuda atau ke apa gitu. Allah Ustaz. Iya kan? Nggak tahu juga ini bakal berangkat atau tidak. Kita cek harganya di bawah 25 juta. Cara Jadi- hitung-hitungan nggak masuk ya, bisa Jadi gini, kalau kita bicara hitung-hitungan, terkadang bisa masuk, bisa tidak. Tapi logikanya, masa sih orang jualan berangkat dari rumah ke pasar, ya, membawa dagangannya, modal 10.000 nih, ya, dia berangkat dari rumah, udah pakai kendaraan, udah pakai bensin, udah pakai ini, mungkin ada makan di perjalanan, kan itu termasuk cost ratio yang harus dia perhitungkan ketika dia jualan. Dia jualan harga yang 10.000 dibawanya dari rumah ke pasar itu 10.000 juga. Nggak masuk akal dong. Jadi jangan terpengaruh harga murah. Pada akhirnya ditunda-tunda keberangkatan. Jadi wallahu a'lam, kita bukan menuduh. Tidak. Tapi berhati-hatilah. Ya. Ini untuk para jemaah. Terus tadi itu izin PPU. Dan PPW. Ya. Jadi benar nggak ini? Udah keluar nggak izinnya ini? Boleh nggak dia memberangkatkan ini? Kan gitu. Karena kalau nggak ada izin sekarang Nggak bisa peraturannya berangkat. udah nggak bisa memberangkatkan orang umroh. Jamaah nggak dapat visa. Kan? Enggak, jamaah nggak dapat visa. Terus perhatikan lagi untuk para jemaah. Sebelum berangkat itu benar nggak visa udah diurus belum? Ya kan? Iya. Kita ada nggak dikasih edukasi tentang manasik? Terus kartu kuningnya mana ini? Surat apanya? Surat suntik meningitisnya atau surat-surat Polio. keterangan yang menyatakan kita sudah suntik polio atau apa? Sudah ada nggak ini? Kan gitu. Jadi regulasi-regulasi itu jemaah jangan sampai nggak tahu. Ya kan? Oh nggak ada Bu, aman Bu, begini Bu, begini Bu, begini Pak, orang tua. Coba bayangkan orang yang mau beribadah masih kena tipu hari ini. Allah Ustaz. Ya, nauzubillah kalau kita bilang, udahlah.
Kita kalau jadi agent aja pun, saya juga mikirnya begini. Kalau jadi agent, kayak mana caranya orang berangkat? Kalau memang ada hal-hal lain yang perlu dinego-negokan agar mereka bisa berangkat. Tapi mereka berangkat kita. Mudahkan ya, kita mudahkan aja semua jamaah. Kita mudahkan semua. Nggak usah mikir keuntungan harus begini, begini. Kita mudahkan mereka. Insyaallah. Jadi kayak saya bilang tadi, layani aja dulu sama Allah ini. Allah yang kasih imbalan sama kita. Iya. Nggak usah kita hitung dari dia. Karena nggak ada satu makhluk pun manusia ini yang bisa memberi kita apapun. Iya kan? Ketika antum ngasih ana sesuatu. Pertanyaannya, apa antum yang ngasih? Tidak, jawabannya Allah. Allah gerakkan hati antum untuk ngasih ke ana. Allah gerakkan hati antum untuk ngasih ke ana. Jadi jawabannya jangan pernah merasa aku. Kan gitu. Kalau nggak karena aku, itu kita hindari. Jadi edukasi jemaah yang benar. Sampaikan yang benar. Sampaikan yang baik. Kan gitu. Terus untuk pihak travel, tempatkanlah orang-orang Anda dengan baik. Tempatkan orang-orang Anda. Mana yang medianya, mana yang kontennya, mana yang mutawibnya, mana yang ininya. Sertifikasi mereka. Ini saran saya, sertifikasi mereka. Jangan sampai nanti ada keperluan apa-apa, kita nggak punya orang-orang yang tersertifikat. Backgroundnya mana ini? Nggak ada backgroundnya. Tapi mereka nggak pernah juga ikut pendidikan A, pendidikan B. Walaupun itu sifatnya pendidikan singkat. Ya kan? Yang butuh, kalau kita bilang legal standing lah. Legalitas kita sebagai mungkin leader, tour operator, tour guide, ya kan, mutawib, apapun itu. Insyaallah kalau kedepannya, kalau yang saya lihat sih, pimpinan Mabit juga sudah memberi peluang, begitu ada peluang karyawan untuk bisa tersertifikasi, bagi siapa kita saja akan ya? ikut. Kita akan ikut. Jadi itu, ya. Terus selanjutnya kepada pihak travel juga ingat, kita bukan hanya melayani tamu Allah, ya. Tapi bagaimana memberi pelayanan terbaik terhadap tamu-tamu Allah tadi. Ya, itu kuncinya. Kepuasan mereka, ya, kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Itu menjadi tolak ukur lah ya. Itu menjadi tolak ukur. Itu menjadi barometer. Percaya tidak? Suksesnya sebuah perjalanan wisata umroh dan haji, ya. Jika dia mampu melayani dengan baik, maka jemaah akan kembali mendaftar dengan mereka. Menjadi rekomendasi untuk yang lainnya pasti. Iya. Coba kalau kita berangkat dari travel A gitu, terus ada cerita bahwasanya travel A itu nggak mampu melayani dengan baik. Pertanyaannya, orang mau bayar nggak untuk berangkat lagi melalui travel? Tidak. Itu juga menjadi momok mungkin ya. Menjadi jadi momok menakutkan. Ya. Jadi mungkin ada statement-statement yang bisa dikatakan negatif untuk disampaikan kepada calon jamaah yang lain. Travel tersebut bla 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 bla. Hak mereka juga. Hak mereka. Itu di luar. Konteksnya mereka sudah berangkat umroh. Pulang, tiba-tiba ada keluarganya nanya, kemarin udah umroh nih, iya gini-gini. Udahlah nggak usah di situ gitu. Kan membahayakan pihak travel sendiri. Kenapa? Gara-gara oknum 1-2 orang. Nah, Coba kita tutupin semua. Bagaimana menutupinya? Berikan pelayanan terbaik. Ya kan? Jadi konteksnya, kalau kita lihat sebuah travel itu berjalan, jemaahnya yang dari 2020 sampai 2025, boleh dibilang 30 sampai 40% itu jemaah yang dulu-dulu pernah berangkat. Kategori berhasil. Kita anggap yang 60%-nya yang baru. Tapi 30-40%-nya menjadi tolak ukur bahwasanya jemaah yang pernah berangkat dengan pihak travel tersebut akan kembali. Kenapa? Nilai plus pelayanan tadi. Jadi poinnya di situ. Ya, kita ketika kita mampu melayani, lantas orang datang lagi kepada kita untuk minta dilayani, sah-sah saja. Ketika mereka datang minta dilayani, kita kasih harga yang notabene agak-agak tinggi lah dianggap orang sekitar kita. Tapi mereka tahu, aku puas di sini. Pertanyaannya, mereka merasa dimahalkan? Tidak. Jawabannya di situ. Jadi itu aja saran saya. Ya, buat pihak travel, buat kitanya juga, buat para jemaah juga, mohon bijak-bijak. Karena saya juga ada dengar ada beberapa teman saya yang udah daftar, udah setengah tahun belum berangkat-berangkat. Allah musta'an. Ya. Qadarullah.
Jadi bukan di Mabit kan, Bang? bukan alhamdulillahnya bukan di Mabit. Insya Allah Mabit pasti menjaga nama baik dengan Ya, yang Anda tahu itu sebagai kalau Mabit pelayanan-pelayanan ini terbaik. kalaupun ada crash di lapangan, pimpinan, pihak manajemen Langsung Mabit klarifikasi. itu berani ambil kendali walaupun harus Bertanggung jawab lah ya. iya. Harus rugi. Iya. Iya, Jadi iya. itu perjalanannya. Kalau saya bilang layani tamu Allah dengan baik, Memberikan Insya Allah- kemudahan ya. Iya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memberikan kemudahan bagi siapa saja, maka Allah akan memudahkan baginya dunia wal akhirah. Insya Allah. Balasannya langsung dari Allah. Dunia dan akhirat. Mendapatkan dua keuntungan. Iya. Bagi siapa saja yang memberikan kemudahan. Masya Allah. Apalagi terutama di moto kita di Mabit juga termasuk melayani tamu Allah merupakan nilai ibadah juga buat kita ya. Iya. Masya Allah. Iya. Harus itu tetap poin. diniatkan itu ya, Bang. Iya, niatkan semuanya jadi menjadi ibadah. terapkan dulu di diri kita ini. Ya kan gitu. Tapi kalau kita menang-menang punya orang, nilai-nilai punya orang, khawatirnya nanti apa ya? Kayak terjadi sesuatu pada diri kita kan. Jadi sebaiknya ya kalau kita mau keluar, rumah kita perbaiki. Kan ada juga kalau nggak salah saya apa itu yang jagalah dirimu dan keluargamu dari Api neraka. api neraka. Jadi kalau di rumah mungkin ayah sebagai pemimpin di perusahaan. Kita kan ada tuh pimpinan, ada karyawan. Ya jaga dari itu gitu. Ya, termasuk meningkatkan pelayanan tadi. Iya, iya, iya. Quran surah At-Tahrim ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Naro. Iya, itu dia. Baik. Itu tadi dia sedikit sharing kisah dan mungkin tips juga, Edukasi dari Bang Riki. terutama dari Bang Riki. Para kaum muslimin atau para penonton Mabit Media, itu tadi bahwa pelayanan yang didapatkan oleh jamaah itu merupakan hak setiap jamaah yang mendaftar terutama di travel umroh. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan sungkan-sungkan untuk minta dilayani dalam hal yang positif tentunya. Dan pelayanan juga merupakan bagian yang pertama kali didapatkan oleh jamaah sejak mendaftar hingga kepulangan ya Bang? Iya, benar. Wajib. Full dari Jadi. sejak dia mendaftar, bertanya-tanya sampai kepulangan itu merupakan hak yang harus didapatkan setiap jamaah. Dan yang tadi, jika para kaum muslimin ingin mendaftar ke sebuah travel, jangan lupa untuk memastikan poin-poin yang disampaikan oleh Bang Riki tadi, terutama pastikan rekomendasinya dari orang yang dikenal dan memang orang yang sudah berangkat agar kita bisa lebih Percaya yakin lagi. dan memang real testimoni yang diberikan terhadap pelayanan yang Didapatkan. dirasakan tadi. Nah, dan juga jangan sampai tergiur hanya Dengan karena harga yang murah. harganya yang murah, pelayanannya dikorbankan. Itu juga penting untuk para pemirsa Dimanapun Anda berada. dimanapun Anda berada untuk ketahui. Jadi itu saja, Bang Ya, Riki. ya itu juga tadi ya. Bukan cuma dengan harga murah lantas nggak dilayani, Ya, tapi dengan harga murah bisa jadi nggak jadi berangkat. itu yang Itu yang sampai- harus kita hindari. Jangan sampai hal-hal itu terjadi. Iya. Insya Allah Allah menjaga Mabit beserta seluruh karyawannya. Amin. Amin. Beserta seluruh generasi Mabit selanjutnya dan cabang-cabang Mabit di seluruh Indonesia. Ya, itu Baik. saja. Terima kasih Bang Riki. Ya, sama-sama. Atas yang sudah sampaikan. Nah, pada para pemirsa, jika mau berangkat umroh dan mendapatkan pelayanan yang insya Allah secara maksimal dari tim-tim Mabit Tour dan juga ustadz-ustadznya, jangan lupa langsung mendaftar di PT Mabit Najla Iman, Mabit Tour, yang insya Allah pemberangkatannya ada di setiap bulannya. Setiap bulannya kita alamatnya melakukan di mana tuh keberangkatan. alamatnya? Alamatnya kantor pusatnya ada di Jalan Ekawarni, Komplek Sevilla, Grand Sevilla nomor 28 CC. Oke. Dan jangan lupa untuk ikutin sosial media kita di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube. Twitter nggak ada. YouTube, like, comment, subscribe, dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.